Shalom, saudara-saudari yang terkasih. Wow, dua bacaan yang menginspirasikan kita. Pertama, dari kitab Yeremia. Ini Yeremia mengadu kepada Tuhan. Perhatikanlah aku ya Tuhan dan dengarkanlah suara pengaduanku. Wah, ceritanya Yeremia mengalami galau ini. Galau. Kadang-kadang ya kita dalam pelayanan mungkin mengalami problem kehidupan, problem dalam pelayanan dan galau. Tetapi, nah, luar biasanya saudara-saudara bacaan hari ini, keluhan Nabi Yeremia dijawab oleh Tuhan Yesus. Kalau Anda mendengarkan bacaan hari ini dari bacaan Injil Matius, luar biasa sekali. Bayangkan saudara-saudara yang terkasih, Yesus itu tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya. Ini yang luar biasa, tahu. Jadi Yesus itu sadar, sesadar-sadarnya kalau Yesus itu mau melarikan diri dari situasinya bisa, karena Yesus sudah tahu. Yesus tinggal pergi ke kota lain, mungkin ya menghindari orang Yahudi, orang-orang Farisi, orang ahli Taurat. Tetapi Yesus tahu. Luar biasa saudara-saudari. Yesus berkata kepada murid-muridnya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam kepala dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan dia akan diolok-olok, disesat dan disalibkan. Tahu saudara-saudari. Wow. Yesus sudah tahu apa yang terjadi saudara-saudari. Dan dijalankannya. Nah, yang luar biasa, di ayat terakhir dalam bacaan hari ini itu adalah apa? Jawaban dari keluhan Yeremia yang mengatakan, Yeremia kan mengeluh seperti saya katakan tadi. Perhatikan aku ya Tuhan dan dengarlah suara pengaduanku. Mengeluh Yeremia dan dijawab oleh Tuhan Yesus, dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan Yesus dengan mengatakan bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kesadaran bahwa Yesus menderita dan tahu dan tetap dijalani. Nah, seorang murid tidak lebih dari gurunya. Nah, kita semua murid Tuhan. Amin. Kita semua murid Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan pada kita ambisi yang diminta, posisi yang diminta ibu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus itu, untuk mendapat posisi di tempat itu sebenarnya adalah kritikan untuk kita yang mencari posisi di dunia ini. Karena yang terbesar itu bukan yang dilayani, tapi yang melayani. Dan Yesus yang sangat besar dan terbesar itu terbukti melayaninya. Saudara-saudari, bacaan hari ini memberikan peneguhan kekuatan kepada kita semua, terutama kami tentunya para promo, untuk tidak ragu-ragu lagi melayani. Makanya lagu yang menjadi hipno untuk saya, lagu yang menguatkan saya, menjadi pendorong, menjadi bensin pembakar untuk saya adalah melayani, melayani lebih sungguh. Suami melayani keluarga, melayani istri, melayani anak, istri, ibu melayani keluarga, anak melayani orang tua, di dalam keluarga melayani, melayani lebih sungguh. Meskipun air mata mengalir saudara-saudari, pada saat Anda melayani saudara Anda yang sakit, keluarga Anda yang sakit, istri melayani suami yang sakit bertahun-tahun, suami melayani istri yang sakit bertahun-tahun, itu suatu hal yang sangat indah saudara-saudari. Romo-romo mungkin yang di pedalaman melayani umat, jatuh bangun, dan saya mengalami itu saudara-saudari. Tahun ini saya pesta perak, bergaya sedikit, tapi saya malu kalau ngomong pesta perak karena di sini ada Pastor Win yang sudah berapa tahun jadi pastor? 40? 45? 44? Wow, 40 tahun, malu saya gak berani sebut. Pastor Korel aja lebih dulu dari saya. Jadi mereka lebih senior. Kalau ngomong begini di depan frater saya berani, tapi kalau ngomong di depan Pastor Korel dan Pastor Win, malu aku. Tapi yang mau saya katakan adalah, saya mau mengatakan begini, saudara-saudari yang terkasih.
Tidak mudah melayani sungguh-sungguh, dan tetapi disinilah kita belajar hari ini dari siapa? Dari siapa? Dari Tuhan Yesus, yaitu apa? Kesadaran gitu loh. Kesadaran untuk melakukan kehendak Bapa, melayani umat, bahkan dikatakan menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi, kalau Anda itu melayani itu terpaksa, tidak tulus, tidak ikhlas, atau karena dipaksa, itu beda dengan melayani karena sadar akan tugasnya, tanggung jawabnya. Nah, di sini bedanya. Melayani dengan kesungguhan, itu motivasi yang luar biasa. Dan ukurannya tidak ada, karena memang tidak ada ukuran. Saudara-saudari yang terkasih, saya mau cerita sedikit. Saya pernah mengalami waktu melayani di pedalaman. Saudara-saudari yang terkasih, pernah saya cerita, sharingkan, akan saya sharingkan kembali. Yaitu begini, waktu itu saya melayani di daerah Nangabulik, saudara, daerah Lamando. Ini ada frater dari Nangabulik, tapi belum sampai. Ada desa namanya Nangamatu. Frater udah sampai di situ? Belum pernah. Atau Nangamatu itu masuk pedalaman, sangat pedalaman. Karena naik speed satu hari, saudara-saudari. Dan saya ke situ. Dan jadwal turne, jadwal kunjungan pastor itu sudah diberikan 2 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya. Dan apa yang terjadi, saudara-saudari? Jadwal turne sudah dikirimkan, dan ternyata nggak tahu hilang kemana itu si jadwal. Saya sampai di kampung itu tidak ada satupun umat. Hello, capek deh. Yang ada tuh hanya ada beberapa anak kecil dan orang tua, kakek-kakek. Nah, saya naik speed terus jalan kaki lagi kan. Capek saya, saudara-saudara. Lapar saya. Dan nggak ada warung di situ. Kampung kecil nggak ada warung. Nah, puji Tuhan, saya itu selalu membawa bekal, saudara-saudari. Saya membawa super mie 2 bungkus, 4 sehat, 5 sekarat, saudara-saudara. Kalau makan semi terus, ini menyindir yang suka makan mie. Nah, karena saya lapar, saya membuat mie. 1 bungkus saya buka. Itu si anak kecil 3 orang, yang anak ketua umat memandang saya terus saja. Nggak sampai hati, saudara-saudari. Akhirnya mie saya berikan anak itu. Tinggal 1, saudara-saudara. Saya buat lagi. Itu si kakek juga lihat saya, saudara-saudari. Ya, saya nggak sampai hati, saya kasihkan. Anda tahu, sudah malam itu, saudara-saudari, perut saya berkeluyuk, saudara-saudari. Akhirnya malam itu saya kelaparan dan makan hosti, saudara-saudara. Makan hosti sambil nangis, saudara-saudara. Bukan apa, nangis saya. Aduh, ini gimana sih, saudara-saudari? Bayangkan itu di pedalaman, saudara-saudari. Nangis bagaimana gitu? Saya bukan cengeng, bukan tidak, saudara-saudari. Ada rasa bagaimana, secara manusiawi saya jengkel. Tetapi pada saat saya yang rengeng-rengeng menyanyikan lagu melayani, air mata keluar, tapi air mata syukur, saudara-saudari. Saudara-saudari, mungkin Anda berkata, Romo gitu saja. Nggak gampang, saudara-saudari. Kalau Anda yang mengalaminya, saudara-saudari, jalan kaki. Ini sini ada frater orang Lamando. Gimana hutan di sana, frater? Ngeri, saudara-saudari. Wow, saya itu jalan kaki itu, badan saya itu dipenuhi lintah, saudara-saudari. 70 lintah nempel di badan saya. Saya ambil satu demi satu sambil nangis, saudara-saudari. Tetapi lagu melayani lebih sungguh, dan kata kuncinya Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, dan terbukti Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Untuk menutup renungan ini, saudara-saudariku yang terkasih, kalau Anda melayani keluarga Anda, kami para pastor melayani umat, Anda melayani sesama, Anda benar-benar menjadi man for others, manusia bagi sesama. To serve, not to be served. Anda melayani, bukan dilayani. Yang saya mau katakan kepada Anda,
Jangan mengeluh saudara-saudari. Karena pada saat Anda melayani sungguh-sungguh, meskipun ada derai air mata yang keluar, bukan derai air mata kepedihan, tapi derai air mata syukur. Kalau ada air mata keluar, saudara-saudari, bukan kepedihan, bukan nelongso, bukan sengsara, tapi air mata syukur. Karena apa? Karena apa? Karena Anda boleh melayani Tuhan dalam derita Anda. Seperti Mother Teresa, seperti Santo Santa, seperti para martir. Melayani Tuhan. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi melayani lebih sungguh. Dan Tuhan tahu Anda, saya, kita melayani lebih sungguh. Berkah dalam.